Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatan wa salaman ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bertemu kembali dengan saya Safi Mardian. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mata kuliah akuntansi siswa dan waris ya. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-14. Materi yang akan kita bahas terkait dengan konsep warisan dalam fikih Islam. Sebetulnya untuk bisa memahami seperti apa konsep warisan dan pembagiannya di dalam Islam, tidak cukup hanya kita bahas dalam satu pertemuan saja. Bahkan di beberapa kesempatan kita bisa lihat penjelasan ya terkait dengan warisan ini bisa kita selesaikan dalam satu mata kuliah tersendiri ya, atau beberapa pertemuan ya. Dan pada mata kuliah ini kita hanya akan membahas highlight sebagai pengetahuan bagi kita semua apa yang kita maksud dengan konsep warisan dalam Islam. Sehingga dengan demikian itu akan memberikan tambahan wawasan kepada kita, dan untuk lebih luasnya pemahaman kita tentu harus dibarengi dengan media-media pembelajaran yang lain, apakah kita membaca buku atau mengikuti penjelasan-penjelasan materi warisan ini secara lebih banyak frekuensinya gitu. Oke, baik. Di awal kita akan coba jelaskan kembali bahwa di dalam Islam itu ada beberapa instrumen pembagian harta ya yang dimiliki oleh seseorang kepada pihak lain gitu. Yang pertama yang sifatnya individu dan ini wajib gitu ya, yaitu zakat gitu ya. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan maka dia dikenakan kewajiban untuk membayarkan zakat gitu ya. Kita mengenal ada zakat fitrah, ada juga zakat mal, dan itu materinya sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua ada yang namanya infak ya atau sedekah. Ini adalah instrumen berbagi di dalam Islam yang sifatnya adalah volunteer ya, atau sunnah gitu ya, di mana seseorang dengan sukarela ya untuk bisa berbagi dengan sesama, tidak ada persyaratan secara khusus kepemilikan harta yang dimiliki. Untuk ketentuannya bisa dilihat di dalam slide ini. Kemudian yang berikutnya kita juga punya instrumen berbagi ya yang lebih sifatnya jangka panjang ya, yang manfaatnya bisa diperoleh ya dalam jangka panjang, yaitu dalam hal ini adalah wakaf gitu ya. Dan ini juga sifatnya adalah sukarela ya, di mana setiap orang itu dianjurkan untuk kemudian bisa berwakaf, karena di dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa wakaf itu akan menjadi pahalanya selalu mengalir ya, walaupun orang yang berwakaf tersebut telah meninggal dunia seperti itu. Nah, yang keempat instrumen berbagi yang lainnya adalah yang juga ada di dalam Islam, dan ini mungkin salah satu instrumen yang jarang ya kita dengar, atau boleh jadi jarang juga dipraktekkan ya oleh kaum muslimin gitu ya. Seakan-akan kemudian materi ini atau instrumen ini banyak yang diabaikan ya. Padahal sebetulnya instrumen ini sangat penting sebetulnya dalam hal menjaga silaturahmi ya antar sesama, dan memastikan bahwa harta yang diperoleh itu kemudian sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam hal ini adalah waris ya, atau kita sebutnya sebagai warisan ya, seperti itu. Sebetulnya instrumen ini sifatnya wajib ya, di mana kemudian ketika ada seseorang meninggal dunia, nah jika mereka atau dia almarhum yang meninggal tersebut memiliki ahli waris, maka harus ditentukan siapa yang berhak ya untuk menerima dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit ya, atau almarhum itu. Kemudian objek dari warisan ini adalah sifatnya harta gitu ya. Jadi segala kepemilikan harta yang dimiliki oleh si mayit atau almarhum, maka itu nanti akan dibagi secara warisan. Kemudian yang berikutnya subjeknya atau penerimanya adalah keluarga ya. Dan ini yang membedakannya dengan instrumen yang lain. Kalau di sini subjeknya bukan maksudnya penerimanya, tapi siapa yang dibebankan kewajibannya untuk kemudian melaksanakan ini, itu adalah keluarga atau ahli waris ya, karena memang si pemilik harta itu telah meninggal dunia seperti itu.
Kemudian waktu dari pembagiannya itu akan dilakukan segera ya setelah si mayit atau almarhumah itu meninggal dunia ya, tidak sebaiknya tidak diundur-undur karena itu akan apa ya, menyiksa sebetulnya ya bagi si mayit ya, seperti itu. Kemudian kadarnya ya jelas sekali dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa pembagian harta warisan di dalam Islam itu ada tarif dan ketentuannya sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah penerimanya. Nah, ini juga bahwa yang menerima dari warisan tentu saja adalah ahli waris ya, yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian pengelolanya adalah yaitu ahli waris itu sendiri. Jadi ini memang kewajiban yang dibebankan kepada harta si mayit, tetapi eksekusi dari pelaksanaannya itu adalah ahli waris ya. Gitu. Nah, ini sebagai reminder kita bersama saja, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan keturunan kita semakin aware ya, sadar bahwa ilmu kewarisan dalam Islam ini merupakan salah satu dari ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga kemudian terjadi perselisihan antara dua orang yang bersaudara dalam harta warisan. Dan ini fenomena ini banyak sekali ya kita lihat, kita dengar ya, baik dari keluarga besar kita ataupun dari tetangga kita gitu ya, atau orang-orang yang kita kenal, betapa banyak orang yang tadinya mereka hidup rukun semasa orang tua mereka masih hidup, tetapi ketika orang tua sudah meninggal dunia dan orang tuanya meninggalkan harta, maka terjadi perselisihan di antara saudara gitu. Dan terkadang perselisihan itu tidak hanya sebatas hal yang ringan, tetapi bahkan sampai yang berat dan bisa memutus silaturahmi. Dan ini menjadi satu hal yang penting, menjadi hal yang kita perhatikan bahwa ketika Allah sudah mencabut keberkahan ya dari harta dari kita, maka yang terjadi adalah perselisihan antar saudara. Adik dengan kakak tidak lagi kemudian menyadari bahwa mereka bersaudara, tetapi ketika uh, apa keinginan ya, kemauan terkait dengan harta ini membutakan mata kita bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari kondisi-kondisi buruk ini. Mudah-mudahan kita berkeluarga besar, beradik kakak, bersaudara ya, dan segala macamnya itu tetap selalu rukun ya, dan menjalin silaturahmi, dan pembagian warisan dan harta itu tidak menjadi hal yang akan memutus silaturahmi kita. Nah, sebagai pengantar apa yang kita maksud dengan ilmu waris ya. Dalam fikih, ilmu waris itu biasa disebut juga sebagai ilmu faraid ya, seperti itu. Nah, ini yang sering juga kita baca mungkin dalam beberapa referensi atau kita dengar dari beberapa penjelasan para ulama. Jadi ilmu warisan atau dalam fikih itu disebut sebagai ilmu faraid ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu faraid atau ilmu warisan? Yaitu ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda dan harta materi lainnya. Dan ini memang warisan itu menjelaskan terkait dengan bagaimana pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa ruang lingkup dari ilmu faraid ini. Artinya ketika kita belajar tentang ilmu warisan atau ilmu faraid, apa hal-hal utama yang biasanya kita pahami. Yang pertama itu adalah apa saja yang termasuk harta waris gitu ya. Nah, ini penting gitu ya, karena boleh jadi tidak kita harus bisa menentukan dan identifikasi mana saja yang ditinggalkan oleh orang tua kita yang itu merupakan harta warisan. Kadangkala ada beberapa dari harta yang ditinggalkan orang tua itu tidak termasuk dalam objek warisan ya. Misalnya ketika orang tua kita itu melakukan wasiat gitu ya, bahwa sebagian katakanlah maksimal sepertiga ya dari harta mereka itu kemudian diwasiatkan kepada pihak lain ya, apakah diberikan ke seseorang ya, atau diberikan kepada lembaga ya, dan segala macamnya gitu ya, atau yang merupakan amanat ya dari orang tua untuk ditunaikan oleh ahli waris gitu. Jadi itu harus dipastikan bahwa harta yang ditinggalkan benar-benar itu merupakan warisan. Kemudian yang kedua yang juga dibahas dalam ilmu faraid ini adalah siapa yang berhak menerimanya. Nah, ini penting gitu ya. Tidak semua ahli waris yang ditinggalkan itu kemudian bisa menerima, dan juga tidak ada ketentuan
bahwa ketika ada ahli waris itu kemudian dibagi rata, tidak ya, tetapi ada pembagian secara khusus dan ada ketentuan-ketentuannya, dan setiap orang yang menjadi harus sadar dan ikhlas untuk menerima proses pembagian itu. Kemudian yang ketiga adalah apa penyebab seseorang mendapatkan warisan, gitu ya, dan ini penting gitu ya, apakah karena dia adalah anak dari yang meninggal, atau dia adalah ibu atau orang tua dari yang meninggal, apakah dia merupakan saudara dari yang meninggal, dan segala macamnya. Jadi ada beberapa sebab ya seseorang bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang keempat itu adalah kapan ahli waris itu kemudian dianggap tidak mendapat warisan gitu ya. Misalnya salah satunya ketika ada ahli waris yang sudah murtad ya dari Islam ya. Ketika misalnya ada seorang tua kemudian ada di antara anaknya yang telah murtad keluar dari Islam, maka walaupun statusnya sebagai anak, maka statusnya sebagai penerima warisan, salah satu sebagai penerima warisan itu bisa saja gugur ya di dalam Islam. Gitu. Kemudian mempelajari dari hukum ilmu waris ini sebetulnya adalah wajib ya, walaupun di sini wajibnya wajib kifayah ya. Artinya kalau ada di antara kaum muslim yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban seperti halnya kewajiban dalam menyelenggarakan mayit ya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya setiap individu muslim berpikiran bahwa ada orang lain yang akan belajar dan rupanya tidak ada orang yang belajar, maka kewajiban dan dosa itu akan terbebani oleh semua gitu ya. Maka kita bisa kemudian menjadikan diri kita salah seorang yang kemudian bisa mempelajari warisan dan mempraktekkan di dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan ilmu waris ya dalam praktek pembagian warisan, hukumnya fardu ain gitu ya. Jadi walaupun kewajiban belajarnya adalah fardu kifayah, tetapi praktek pembagiannya itu di sini para ulama menjelaskan itulah fardu ain. Artinya yaitu harus ditunaikan ya oleh ahli waris agar kemudian itu tidak menyiksa ya dari almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah seseorang dianggap menerima warisan itu ada faktor-faktornya ya. Kalau terpenuhi 3 hal di bawah ini. Yang pertama adalah ahli waris atau yang ditinggalkan itu memiliki hubungan nasab ya. Hubungan nasab, hubungan keturunan ya, seperti anak gitu ya, kemudian orang tua gitu ya, kemudian saudara gitu ya. Kalau seandainya ada anak angkat, nah karena dia bukan merupakan keturunan, maka dia tidak berhak atau diperhitungkan sebagai pihak yang kemudian menerima warisan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau ada hubungan pernikahan gitu ya. Jadi suami atau istri itu kemudian akan saling mewarisi gitu ya, karena yang bersangkutan berhak menerima warisan karena ada hubungannya pernikahan gitu ya. Jadi istri itu bisa mendapatkan warisan dari suaminya, kemudian sebaliknya suami itu bisa menerima warisan dari istrinya ya. Seperti itu. Jadi karena hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah karena hubungan wala ya atau pembebasan dari perbudakan. Dan ini mungkin penyebab yang ketiga ini sudah sangat jarang sekali terjadi gitu ya, karena tidak adanya perbudakan ya di dalam Islam. Jadi paling tidak dalam kehidupan kita saat ini ya, seseorang mendapat warisan itu pertama karena dia adalah merupakan memiliki hubungan nasab ya, baik ke atas atau ke bawah atau ke samping gitu ya, seperti itu. Atau yang kedua karena yang bersangkutan kemudian memiliki hubungan pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi seperti apa seseorang yang tadinya dianggap sebagai ahli waris, tetapi kemudian dia tidak berhak mendapatkan warisan gitu. Yang pertama adalah kalau seandainya ahli waris tersebut terbukti secara hukum dia adalah pembunuh ya. Kalau seandainya ada seseorang yang meninggal dunia dan kebetulan dia meninggal karena dibunuh gitu ya, dan setelah diperiksa ya oleh pihak yang berwajib dan segala macamnya, dia dianggap sebagai aktor dari pembunuhan itu, maka walaupun dia adalah memiliki hubungan nasab atau hubungan pernikahan, maka haknya tersebut menjadi gugur ya, karena dia telah dianggap sebagai atau diyakini sebagai pembunuh dari meninggal. Kemudian yang kedua adalah bukan budak ya, ini mungkin konteksnya juga tidak relevan ya dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang tidak ada budak yang. Yang ketiga seperti yang saya katakan tadi, bisa saja kalau ahli waris tersebut berpindah agama ya, atau murtad ya, murtad
Seperti itu. Dan ini menjadikan faktor yang menyebabkan ahli waris yang tadinya dia dianggap sebagai ahli waris, tetapi karena dia murtad, maka dia kemudian hilang ya hak dia sebagai penerima warisan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kondisi bahwa tidak meninggal bersamaan ya. Ini mungkin harus ada penjelasan ya terkait dengan kalau seandainya ada ahli waris yang sama-sama sebetulnya meninggal dunia misalnya karena ada faktor bencana alam misalnya, misalnya gempa bumi akhirnya meninggal dunia ya bersamaan. Itu ya kira-kira faktor seseorang bisa mendapatkan atau tidak mendapatkan. Nah, ini adalah diagram ahli waris ya dari seseorang ya. Namun tidak semua ahli waris yang tercantum di dalam diagram ini kemudian bisa mendapat warisan karena ada beberapa kondisi yang kemudian dia menyebabkan apakah dia mendapatkannya sedikit atau bahkan terhalang ya oleh seseorang ya. Gitu. Nah, ahli waris dari seseorang itu banyak ya. Misalnya ada seseorang yang meninggal, maka ahli warisnya bisa istri kalau yang meninggal adalah suami, atau ahli warisnya adalah istri atau yang meninggal suami jika yang meninggal adalah istri. Kemudian yang dianggap ahli waris itu juga ke atasnya itu ada bapak atau orang tua ya, ada ibu ya, kemudian juga ada nenek ya, jadi generasi ketiga ke atasnya ya seperti itu. Atau bisa juga ahli waris itu karena hubungannya ke samping ya, misalnya saudara ya, hubungan saudara ya, kakak atau adik gitu ya. Nah, seseorang menjadi ahli waris bisa saja adalah saudari kandungnya atau bisa juga bahkan bisa saudara seibu gitu ya. Ke sini juga ada saudara sebapak ya dan saudara sekandung. Bahkan juga paman ya, baik paman kandung atau paman kakek itu juga kemudian bisa mendapat dianggap sebagai warisan ya. Tapi sekali lagi walaupun statusnya sebagai ahli waris belum tentu kemudian dia berhak ya atau bisa menerima warisan karena faktor tertentu seperti itu. Ya, ke bawahnya itu ada anak ya. Di level kedua itu ada anak baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di level ketiga itu kemudian berikutnya ada cucu gitu ya, baik laki-laki ataupun cucu perempuan gitu. Jadi memang tahapan yang perlu dilakukan pada saat sebelum pembagian ahli waris itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi siapa saja yang kemudian dianggap sebagai ahli waris ya. Jadi ditentukan dulu siapa yang dianggap sebagai ahli waris. Nah, baru setelah itu dianggap ditentukan atau diidentifikasi apakah ahli waris yang bersangkutan itu kemudian masih mendapatkan hak atau tidak gitu ya. Oke, nah di dalam Islam ya berdasarkan ketentuan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis gitu ya, masing-masing pihak ahli waris tadi itu punya tarif masing-masing gitu ya atau yang disebut sebagai furud al-muqaddarah gitu ya. Ada yang mendapat setengah gitu ya, ada yang mendapat seperempat gitu ya, ada yang mendapat seperdelapan gitu ya, ada yang mendapat sepertiga gitu ya, ada yang mendapat seperenam gitu ya, ada yang mendapat dua per tiga seperti itu. Nah, jadi masing-masing ini itu sudah ada ketentuannya dan itu ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan dijelaskan oleh para ulama ya dalam beberapa kitab fikih. Kita bisa bagi kelompoknya ada yang ahli waris yang dari pihak laki-laki dan ada ahli waris dalam pihak perempuan. Misalnya dari pihak laki-laki itu beberapa ahli waris itu ada anak laki-laki gitu ya, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki ya, seterusnya ke bawah gitu ya. Kemudian juga ada ayah ya, kemudian kakek dari ayah, ya kakek dari yang meninggal tapi dari pihak ayah gitu ya seperti itu. Kemudian ada saudara kandung gitu ya, kemudian ada saudara seayah, kemudian juga ada saudara seibu, kemudian anak dari saudara kandung ya atau keponakan gitu ya, kemudian anak dari saudara seayah gitu ya, kemudian ada paman ya, ada paman seayah, kemudian anak paman ya, anak dari paman ya berarti sepupu ya, anak dari paman kita itu sepupu ya, baik yang kandung ataupun seayah ya, kemudian suami ya, ya kemudian orang yang memerdekakan orang yang mewariskan gitu. Kemudian dari pihak perempuan itu ada anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki gitu ya dan seterusnya ke bawah gitu ya. Kemudian ada ibu ya, kemudian ada nenek ya, nenek berarti nenek dari yang meninggal gitu ya dari pihak ibu, kemudian nenek dari pihak ayah, kemudian saudari kandung ya, kemudian saudari saya, saudari si ibu, kemudian istri ya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang nanti dianggap sebagai ahli waris dan mereka memiliki persentase pembagian masing-masingnya. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, ada beberapa istilah yang penting ya kita juga pahami ya untuk
menjelaskan terkait dengan apa itu, bagaimana pembagian warisan. Yang pertama adalah asal masalah gitu ya. Artinya kalau di sini bisa dengan mudahnya asal masalah ini kita anggap sebagai KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Nanti untuk kemudian kita menghitung berapa proporsinya gitu ya. Asal masalahnya berapa. Nanti kita bisa lihat ya dalam salah satu ilustrasi. Kemudian yang kedua adalah ada dor ruus gitu ya. Nah, di sini adalah jika dalam kasus terdapat ahli waris ya selain dari yang mendapatkan bagian pasti gitu ya. Jadi kalau seandainya orang-orang yang zawil furud ya yang tadi jelaskan itu dalam satu kondisi dia tidak ada gitu ya, maka bisa saja akal masalahnya menggunakan jumlah orang yang menerima warisan gitu ya, ada urus ya. Nanti bisa kita lihat ya. Kemudian berikutnya siham ya. Siham itu artinya hasil yang diperoleh dari perkalian antara asal masalah dengan zawil furud gitu ya. Jadi berapa persentasenya dikalikan dengan pembaginya ya. Seperti itu atau akar masalah. Kemudian majmu' siham itu jumlah keseluruhan dari pembagian atau siham ya, harta yang diperoleh. Kemudian zawil furud. Nah, siapa yang masuk dengan zawil furud itu gitu ya. Zawil furud itu ada 6 ya, ada 6 orang yang pasti bisa mendapatkan warisan gitu ya. Kalau yang lain itu belum tentu ya bisa mendapatkan warisan. Jadi orang yang atau ahli waris yang pasti walaupun mungkin nilainya tidak sama gitu ya dalam beberapa kondisi gitu ya seperti itu. Nah, ada 6 pihak ya yang dianggap sebagai zawil furud. Yang pertama adalah ya diantaranya yang ada orang yang pasti mendapatkan setengah gitu ya seperti itu. Nanti seperti suami misalnya. Suami itu bisa saja mendapatkan setengah gitu ya kalau seandainya ketika istri meninggal dan dia suami istri itu tidak meninggal, tidak memiliki anak ya. Itu bisa kita lihat. Kemudian ada yang mendapatkan seperempat gitu ya. Ada yang mendapatkan seperdelapan gitu. Ada yang mendapatkan 2/3 gitu ya. Ada yang mendapatkan 1/3 dan ada yang mendapatkan 1/6 ya. Ini disebut sebagai zawil furud ya. Seperti itu. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Nah, siapa mereka? Kemudian berikutnya nanti kita bahas ya. Kemudian berikutnya ada asobah gitu ya. Asobah itu ahli waris mendapatkan bagian keseluruhan atau warisan bila tidak ada ahli waris lain ya. Jadi misalnya ada seseorang bisa dapat sepertiga ya, tapi bisa saja dia dapat lebih dari itu kalau seandainya tidak ada ahli waris yang lain gitu. Jadi dia mendapatkan sisa ya, tambahan dari sisa gitu ya seperti itu. Dapatkan sisa dari keseluruhan ahli waris dari asabah. Ahli waris asabah dipastikan tidak termasuk dari salah satu yang mendapatkan zawil furud ya, seperti itu. Nah, jika harta waris telah habis dibagikan kepada ahli furud, maka ahli waris asabah tidak mendapatkan apapun ya. Jadi kondisinya asabah ini bisa saja dia dapat banyak, bisa juga dia juga tidak dapat sama sekali gitu ya, karena misalnya harta warisan itu telah habis dibagi ya oleh zawil furud ya. Kira seperti itu. Berikutnya adalah ada zawil arham gitu ya, yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam zawil furud ya, dan asabah ya. Jadi ada pihak lain ya yang disebut sebagai zawil arham ya. Zawil arham itulah kerabat yang tidak termasuk dalam dua bagian sebelumnya. Dia tidak termasuk dalam zawil furud dan juga tidak merupakan asabah ya seperti itu. Dan antaranya siapa mereka? Itu ada bibi, kemudian paman, anak perempuan dari paman. Jadi memang generasi yang lapis kedua ya atau ketiga ya di sini gitu ya. Lapis pertama kan mungkin adalah istri atau suami, kemudian anak gitu ya. Juga itu nanti ada ibu ya, ada saudara ya. Lapis pertama itu ibu masih masih lapis pertama. Berikutnya adalah ada saudara ya. Ini ahli waris disebut sebagai zawil. Nah, kemudian siapa yang kemudian dianggap sebagai memiliki zawil furud ini? Di sini ada 10 ya. Yang pertama itu ada suami gitu ya, kemudian ada istri ya, kemudian ada ibu, kemudian ada nenek, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan ya, seluruh perempuan dari saudari ya, kemudian saudari ibu ya, kemudian ayah ya apabila bersamaan dengan keturunan ya atau anak, kemudian kakek ya jika bersama keturunan laki-laki. Ini kondisi-kondisi yang kita anggap sebagai turun. Nah, ketentuannya seperti ini. Siapa yang mendapatkan setengah gitu ya? Suami itu bisa mendapatkan suami misalnya itu memiliki dua keadaan gitu ya. Suami bisa dapat setengah kalau seandainya tidak ada keturunan ya. Misalnya ada suami istri dia tidak punya anak ya. Kemudian salah seorang mereka kemudian istrinya meninggal, maka si suami itu bisa mendapatkan setengah gitu ya. Kalau seandainya tidak ada anak gitu ya. Gitu. Dalam kondisi yang kedua, suami hanya mendapatkan seperempat kalau seandainya ada anak ya. Seperti itu. Jadi kalau ada anak gitu suami istri kemudian menikah dan mereka punya anak, istrinya meninggal dari harta yang ditinggalkan oleh istri, gitu ya, maka suami hanya mendapatkan
seperempat saja. Kemudian yang kedua adalah istri mempunyai dua keadaan ya. Istri itu mendapatkan seperempat ya apabila tidak ada keturunan. Nah, ini seperti tadi ya, kalau seandainya ada orang yang menikah ya, tidak punya anak, kemudian suaminya meninggal, maka harta yang ditinggalkan oleh suami ya, istri hanya mendapatkan seperempat ya karena tidak ada keturunan. Tetapi kalau ada anak gitu ya, maka istri hanya mendapatkan seperdelapan saja. Kemudian ibu itu memiliki tiga keadaan. Yang pertama, ibu bisa dapat sepertiga ya jika tidak ada anak gitu ya, dan juga tidak ada saudara ya. Jadi dia anak tunggal gitu ya, anak tunggal, kemudian juga menikah dan juga tidak punya anak gitu, seperti itu. Maka ibu bisa dapatkan sepertiga. Kemudian ibu bisa dapat seperenam kalau seandainya anaknya yang meninggal tadi itu punya keturunan dan juga ada saudara lebih dari satu gitu ya. Seperti itu. Jadi dia punya saudara seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga mendapatkan sepertiga tambahan ya dari sisa ya dalam masalah garawen ya, di mana ahli warisnya adalah suami ya, ayah dan ibu, dan istri dan ayah dan ibu ya. Itu untuk keadaan untuk ibu. Sedangkan untuk nenek gitu ya, nenek itu hanya memiliki satu keadaan, yaitu dapatnya seperenam gitu ya, selama ya tidak ada ibu gitu. Jadi nenek itu dia baru dapat kalau seandainya ibu dari si mayit itu telah meninggal dunia gitu ya. Nah, jika ibu masih ada, masih hidup, maka nenek itu kemudian terhalang gitu ya, terhijab ya dari adanya ibu ya. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah anak perempuan itu punya tiga keadaan. Yang pertama bisa dapat setengah kalau dia tunggal, kemudian dia dapat 2/3 bahkan ya apabila lebih dari satu orang ya. Jadi 2/3 secara bersama ya, nanti akan dibagi. Kemudian dia juga mendapat sisa ya, dia bersama anak laki. Kemudian ada cucu perempuan, dia dapat setengah apabila dia tunggal, 2/3 jika lebih dari satu. Dan kemudian saudari perempuan kandung ya, itu juga bisa dapat setengah apabila dia tunggal ya, dan juga tidak ada keturunan atau ayah gitu ya. Ya. Kemudian saudari seayah itu juga bisa dapat setengah jika dia tunggal dan tidak ada anak ya. Saudara seibu itu juga bisa dapat sepertiga jadi jika tidak ada keturunan. Ya, kemudian ayah itu bisa mendapat seperenam apabila ada keturunan laki-laki dan ditambah dengan sisa gitu ya. Nah, semua ahli waris selain yang disebutkan di atas itu berhak mendapatkan sisa gitu ya. Seperti yang disebutkan tadi, yang bisa mendapatkan sisa. Oke, ini sebetulnya ada bagan ya yang cukup bagus ya, tetapi karena ini gambarnya tidak terlalu jelas ya, bisa dilihat nanti bahwa penjelasan-penjelasan yang kita sebutkan dalam slide sebelumnya itu kemudian bisa tergambar ya dengan baik melalui bagan-bagan ini ya, kondisi-kondisinya. Nah, bagaimana tahapan dari perhitungan harta warisan? Yang pertama adalah memastikan dulu siapa yang penerima ashabul furud yang masih hidup gitu ya, seperti itu. Itu harus diidentifikasi dulu ya. Kemudian yang kedua adalah mencari akar masalahnya ya. Akar masalahnya itu berarti pembaginya nanti berapa ya, di angka berapa gitu ya. Atau di sini pembilangnya penyebutnya berapa gitu ya. Kemudian menyamakan bilangan tersebut dengan asal masalah dan mengalihkannya dengan bilangan pembilang gitu ya. Jadi setengah dan segala macam. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan siapa yang masih termasuk dalam penerima asabah. Kemudian yang berikutnya adalah baru kemudian memberikan sisa ashabul furud kepada penerima asabah ya. Kita contohkan ya, misalnya seperti ini, ya, Joni wafat ya, kemudian dia meninggalkan satu orang istri dan 3 anak perempuan, gitu ya. Ini kondisinya, jadi ada seseorang ayah meninggal dunia, ya, atau seorang suami meninggal dunia, gitu ya, dan dia meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak perempuan ya. Jadi dia hanya 3 orang hanya 3 punya anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, gitu ya. Seperti itu. Nah, aset yang dia tinggalkan itu 120 juta ya. Kemudian berapa bagian laki-laki? Seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Nah, karena dia meninggalkan istri dan ada anak, maka istri hanya mendapatkan 1/8 gitu ya. Kalau seandainya si Joni wafat tetapi dia tidak punya anak, hanya istri saja yang ditinggalkan, maka istri bisa mendapatkan 1/4. Nah, kalau dalam kondisi ini ada anaknya, maka istri itu hanya mendapatkan 1/8 saja, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada anak gitu ya. Anak itu ada bertiga, maka dia mendapatkan 2/3 gitu ya, ditambah dengan nanti sisa gitu ya, sisa atau rot gitu ya. Nah, maka di sini kita harus pertama kita cari adalah setelah kita identifikasi siapa ashabil furud yang ada, kemudian yang kedua adalah mencari asal masalahnya, kelipatan kecilnya yaitu penyebutnya yaitu 8 dan 3 ya. Di sini 1/8 dan 2/3 ya. Maka penyebut yang sama itu KPK-nya itulah 24 gitu ya. Kalau seandainya 8 itu tidak bisa karena 3 tidak
bisa dikalikan berapa untuk mendapatkan 8 gitu. Yang paling mudah itu adalah yaitu 24 ya, seperti itu. 24 ya dianggap sebagai KPK-nya. Maka pembagiannya dalam konsep ini, maka istri mendapatkan 3/24 ya. Kalau kita sederhanakan tetap 1/8 ya. Seperti itu. 3/24 dikali 120, maka istri itu mendapatkan adalah 15 juta. Ya, seperti itu. Kemudian anak bertiga itu dapat 16 ya, yaitu tadi 2 ya. Ya, 3 kali berapa untuk dapat 28 itu 3 kali 8 gitu ya. Seperti itu. Maka 2 dikali 8 itu 16. Jadi anak bertiga itu dapat 16/28 dikali 120 dapatlah 80 juta ya untuk 3 orang anak. Nah, sedangkan untuk bagian masing-masingnya tinggal dibagi 3 ya, 80 juta dibagi 3 dapatlah masing-masing anak perempuan itu dapat 26.666.660. Nah, dari pembagian ini itu masih ada sisa ya, seperti itu. Karena yang baru dibagi itu adalah 19/28 ya, masih ada sisa ya. Ya, di sini yaitu sisanya yaitu 3/24 ya, gitu. Ya, seperti ya di sini 5/24 ya. Ya. Ya, masih ada 19 ya, 5/24 ya, harusnya dikembalikan ke 3 anak ya. Sisanya yaitu 5/24 dikali 120 ya, di sini dapat ya 15 juta, kemudian per orangnya dapat 5 juta. Maka dengan seperti pembagian seperti ini, si anak ya, selain dia mendapatkan sebagai zoil furud, dia juga kemudian mendapatkan sisa ya. Maka setiap anak itu mendapatkan 26 juta ditambah dengan 5 juta ya, dapatlah 31.660. Ini kondisi dari pembagian. Ini memang ahli warisnya masih sederhana ya, karena meninggalkan hanya pertanyaannya apakah kemudian ibu tidak dapat gitu ya, karena di sini dalam kondisi ini dianggap kemudian ibunya sudah meninggal dunia ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia hanya meninggalkan 3 orang saja. Jadi kasusnya sangat sederhana. Dalam contoh praktis atau dalam kehidupan sehari-hari tentu saja boleh jadi ahli waris itu sangat beragam gitu ya. Maka ini memang PR sendiri ya untuk kemudian menentukan siapa yang dianggap sebagai ahli waris ya. Ini hanya kasus sederhana saja. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada seorang Maria wafat meninggalkan suami, kemudian 2 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan ya. Berarti aset yang ditinggalkan itu 800 juta. Maka di sini ahli warisnya pertama suami ya. Suami dapat 1/4 ya. Kenapa dapat 1/4? Karena dia ada anak gitu. Ketika anaknya tidak ada, maka suami dapat setengah ya. Seperti itu. Ini karena ada anak, maka suami dapat 1/4. Kemudian 2 orang putra itu adalah asbah ya. Asbah atau sisa dari warisan yang telah dibagi ya kepada suami, jatah anak laki-laki masing-masing adalah 2 bagian ya. Ini ketentuan dalam Islam ya, 2 bagian dari anak perempuan. Kemudian 3 orang putri itu juga dianggap asobah ya, tetapi jatah anak perempuan masing-masing 1 bagian. Maka asal masalahnya itu adalah 1/4 ya, yaitu angka 4 ya. Maka suami itu dapat 1/4 dikalikan 800 juta dapatlah 200 juta ya. Seperti itu. Kemudian anak ya, anak itu udah sisanya yaitu asobah yaitu 3/4 ya. 3/4 dikali 800 juta dapatlah 600 juta. Tapi diingat ya, 600 juta ini untuk semua anak ya. Nah, karena tadi ketentuannya anak laki-laki dapat 2 bagian gitu ya. 2 gitu ya. Maka setara dari 2/3 ini adalah 7 yaitu 2 anak laki-laki itu setara dengan 4 orang atau 4 bagian gitu ya. Bukan 4 orang tapi 4 bagian. Sedangkan 3 anak perempuan itu hanya setara dengan 3 bagian saja. Maka formulasinya adalah yaitu 7 ya, 4 kali 3 yaitu 7. Maka masing-masing anak ya diperoleh yaitu 600 juta, sisanya tadi dibagi 7 dapatlah 85.714.000 sekian-sekian. Nah, kita bisa bagi untuk bagian anak laki-laki, karena dia satu anak laki-laki dapat 2 bagian, maka anak laki-laki 2 kali 85, maka setiap anak laki-laki itu dapat 171.408.571. Sedangkan untuk anak perempuan dapat hanya 1 bagian saja, yaitu 1 kali 85 juta ya. Ini pembagian jika yang meninggal itu adalah istri ya, dan hanya meninggalkan suami dan 5 orang anak ya, dengan pembagian ketentuan seperti ini. Nah, berikutnya lah bagaimana tata cara kita kemudian untuk membagi atau mengurusi si mayit ya. Yang ini penting ya, karena ini merupakan kewajiban kita sebagai orang yang ditinggalkan. Yang pertama adalah di sini jika pewaris meninggal dunia, maka mencari tahu dulu asal-usul ya status dari harta milik pewaris gitu ya. Ini harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Apakah kemudian harta yang ditinggalkan itu sudah bersih atau belum gitu ya. Yang pertama adalah apakah di situ masih ada harta bersama atau tidak gitu.
Jika masih ada harta bersama gitu ya, maka itu harus dibagi terlebih dahulu gitu ya, sehingga didapatkanlah mana yang merupakan benar-benar merupakan harta si mayit gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah di dalam harta yang diwariskan itu ada yang menjadi porsi wasiat atau tidak gitu. Ya, jika ada yang porsinya adalah wasiat, artinya ketika orang yang meninggal itu melakukan wasiat gitu ya, maka wasiatnya harus ditunaikan gitu. Jika tidak, maka itu kemudian hartanya sudah bersih dianggap sebagai harta warisan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah setelah kemudian dibersihkan maka harta milik pewaris ya bersatu harta waris ya. Kemudian berikutnya yang perlu juga diperhatikan adalah apakah masih ada utang atau tidak gitu ya dari harta peninggalan waris gitu ya. Jika masih ada utang, maka utangnya harus dibayarkan terlebih dahulu ya, tidak bisa dibagikan gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa saja dalam kondisi ini ya harta warisan habis ya untuk membayar utang gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya setelah utang terbayarkan, biaya-biaya penyelenggaraan jenazah itu sudah dikeluarkan atau belum gitu. Tentu saja sekarang ketika kita meninggal dunia, apalagi misalnya di daerah perkotaan, itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota keluarga. Jadi jangan sampai kemudian biaya-biaya penyelenggaraan jenazah itu kemudian tidak ada yang menanggung atau bahkan justru menjadi perselisihan ya di antara orang yang ditinggalkan siapa yang akan membayar gitu ya. Maka harus dikeluarkan dulu biaya untuk membayar biaya-biaya penyelenggaraan jenazah ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelah bersih, kemudian baru kita mencari ahlul faraidnya ya. Jika dalam keluarga tidak ada satu orang pun yang mengerti hukum waris gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak ada orang yang mengerti, maka kita bisa menanyakan atau mencari orang yang mengerti ya tentang pembagian ahli waris ya. Sebaiknya memang harta warisan itu kalau seandainya ada di antara keluarga yang mengerti tentang ilmu waris itu bisa langsung dibagi. Tapi jika tidak, maka bisa kita minta jasa ya atau bantuan dari orang yang bisa memahami gitu ya. Kemudian berikutnya lah mengungkapkan apakah ada halangan ya seseorang mendapatkan warisan atau tidak ya seperti tadi ya apakah dia dinyatakan sebagai pembunuh gitu ya atau dia murtad gitu ya itu perlu dipastikan ya. Kemudian berikutnya lah membagi warisan sesuai dengan syariat ya di depan para saksi ya. Jadi pembagian ini memang harus terbuka gitu ya, tidak tertutup gitu, tapi memang di hadapan banyak ahli waris ya sehingga mereka semuanya bisa paham. Kemudian berikutnya membuat surat keterangan ahli waris ya. Ini juga harus diurus ya sebagai administrasi kepada warga negara ya, itu bisa dibuat keterangan ahli waris ya untuk memastikan. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris atau orang yang merasa dirinya ahli waris tapi sebetulnya bukan ahli waris ya. Maka sebaiknya untuk menghindari perselisihan itu dibuatkan surat keterangan ahli waris ya yang bisa diperoleh dari ya RT gitu ya, kemudian fotokopi keluarga dan segala macamnya. Kemudian juga ada penetapan ahli waris ya itu dari pengadilan agama setempat ya. Nah, ini juga mencegah ya terjadinya perselisihan di kemudian hari gitu ya. Jadi memang siapa ahli waris yang kemudian mendapatkan warisan itu sebaiknya secara hukum itu kemudian mendapatkan penetapan ya dari Kementerian Agama ya. Itu bisa diurus ya. Seperti itu. Kemudian mengikuti persidangan agama, kemudian akan menetapkan. Jadi memang pengadilan agama yang nanti kemudian akan menetapkan ya siapa yang kemudian dianggap sebagai ahli waris. Ini sekali lagi proses-proses ini tentu saja pada praktek pada masa klasik tidak ada ya, tetapi dalam masa kontemporer ini pelibatan pengadilan agama dalam konteks ini untuk kemudian mencegah terjadinya perselisihan ya, karena seseorang yang dianggap sebagai ahli waris atau tidak itu berdasarkan penetapan dari pengadilan agama. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, untuk bisa memahami ilmu waris ini tidak bisa hanya satu pertemuan saja, tetapi dalam mata kuliah ini kita hanya memberikan pengantar. Ya, mudah-mudahan paling tidak kita pernah kemudian mengenal apa itu ahli waris. Ya, nanti ketika kita memang membutuhkan ya informasi terkait dengan ini, kita bisa mendalaminya lagi, baik dengan cara belajar sendiri atau kemudian bisa juga berkonsultasi dengan pihak yang lain. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.